Mengungkap rahasia Sintayong. Pelatih kiper timnas Indonesia berikan bocoran yang bikin semua pelatih dunia terpesona. Timnas Indonesia sudah naik level. Sintayong ungkap rahasia kepercayaan diri Garuda yang kini jadi kekuatan tak terbendung. Coach Justin belak-belakan prediksi peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini kata-katanya yang mengejutkan. Rizky Ridho diberi tantangan berat. Nova Arianto desak bek timnas Indonesia, jangan hanya cari zona nyaman. Bahrain ketar-ketir, pelatih Dragan Talajic panik menatap laga ganas melawan timnas Indonesia. Piala AFF 2024 jadi taruhan besar. Malaysia dibilang bisa tertinggal jika tiru strategi Indonesia. Bongkar kekurangan timnas Vietnam jelang ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik siap bawa perubahan drastis. 23 pemain sudah tiba di Bali untuk TC Timnas Indonesia, 10 nama menunggu kejutan. Siapa saja yang akan dikonfirmasi? Calvin Verdong buka suara. Harapan gila Timnas Indonesia kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mengungkap rahasia Sintayong. Pelatih kiper Timnas Indonesia berikan bocoran yang bikin semua pelatih dunia terpesona. Pelatih kiper Timnas Indonesia Kim Bong-so tak bisa menutupi rasa antusiasme dan kebanggaannya bisa bekerja dengan Sintayong dalam tim Garuda. Bagi Kim, Sintayong bukan sekadar pelatih biasa, dia adalah sosok yang benar-benar luar biasa dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari pelatih-pelatih lainnya. Salah satu kualitas paling mencolok yang membuat STY begitu istimewa adalah kepeduliannya yang mendalam terhadap pembinaan pemain muda, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada banyak pelatih top dunia. Kim Bong-so yang bergabung sebagai pelatih penjaga gawang Timnas Indonesia sejak 2021. Telah memiliki segudang pengalaman bekerja dengan pelatih-pelatih hebat di level internasional, seperti Jurgen Klinsmann, Hong Myung-bo, dan Park Hang-seo. Setiap pelatih tentu memiliki gaya dan karakteristik unik yang membentuk cara mereka dalam mendekati tim. Namun Kim dengan tegas mengungkapkan bahwa Sintayong adalah yang paling menonjol dalam hal pengembangan pemain muda, serta membangun kedekatan yang erat dengan seluruh staf kepelatihan. Setiap pelatih punya gaya masing-masing, kata Kim dengan penuh keyakinan seperti yang dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Ia menambahkan bahwa perbedaan karakter antara pelatih-pelatih tersebut sangat terasa, namun Sintayong memiliki pendekatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pelatih lain. Kim mengakui bahwa dirinya banyak belajar dari para pelatih terdahulu, seperti dari Klinsmann yang mengajarkan tentang pentingnya perhatian pada detail, Hong Myung-bo yang menunjukkan kekuatan disiplin yang keras, dan Park Hang-seo yang dikenal sebagai sosok pelatih yang baik hati. Namun bagi Kim, Sintayong adalah pelatih yang mampu menciptakan suasana yang positif dan penuh energi di dalam tim, serta memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan pemain muda. Coach Shin benar-benar hebat dalam menciptakan atmosfer yang baik dan mendukung para pemain muda untuk berkembang. Dia juga sangat peduli terhadap staf pelatih dan memastikan bahwa semuanya bekerja dalam harmoni, ujar Kim dengan rasa kagum yang mendalam terhadap koleganya. Lebih menarik lagi, hubungan antara Kim dan Shin tidak dimulai di dunia kepelatihan, tetapi sudah terjalin sejak mereka berdua masih muda. Keduanya sudah saling mengenal sejak berusia 16 tahun saat bermain untuk timnas Korea Selatan U17. Jadi tidak mengherankan jika keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat, yang tentunya diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan gemilang di masa depan. Saat ini, Kim Bong-so dan Sintayong tengah bersiap mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Piala AFF menjadi ajang yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri. Dan dengan kombinasi kepemimpinan Shin Tae-yong dan pengalaman Kim Bong-so, Garuda berharap bisa mengukir prestasi luar biasa. Timnas Indonesia sudah naik level. Shin Tae-yong ungkap rahasia kepercayaan diri Garuda yang kini jadi kekuatan tak terbendung. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa tim Garuda saat ini telah mencapai level yang jauh lebih tinggi dan tak bisa dianggap enteng lagi. Keberhasilan menaklukkan Arab Saudi dengan skor dramatis 2-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa Indonesia kini berada pada tahap yang berbeda, dengan mentalitas yang luar biasa dan rasa percaya diri yang memuncak. Kemenangan ini membawa Indonesia melesat ke posisi ketiga klasemen grup C, sebuah pencapaian monumental yang membuka peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Meskipun Indonesia memasang target untuk bertahan di posisi 3 atau 4 agar bisa meraih tiket ke babak berikutnya. Hasil ini jelas menunjukkan bahwa skuad Garuda sudah siap menghadapi tantangan lebih besar. Timnas Indonesia kini telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim besar, termasuk Arab Saudi yang sebelumnya dianggap jauh lebih unggul. Shin Tae-yong dengan semangat mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tetapi sebuah sinyal bahwa Indonesia kini sudah naik kelas. Meskipun secara peringkat FIFA kami masih jauh di belakang mereka, kami mampu membuktikan diri dan meraih kemenangan dramatis di kandang, ujarnya penuh percaya diri. Menurutnya, mentalitas tim saat ini sangat berpengaruh besar. Indonesia sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh lawan-lawannya. Arab Saudi adalah tim yang jauh lebih baik dari kami. Mereka peringkat 20 dunia, sementara kami jauh di bawah mereka. Namun kami menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan akhirnya meraih kemenangan. Itu adalah bukti betapa jauh mentalitas kami berkembang, kata Shin Tae-yong dengan optimisme yang luar biasa. Pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan bahwa perjalanan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat menggembirakan. Meski hanya mencatatkan 2 kekalahan, Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat baik dan menjadikan mereka sebagai tim kuda hitam yang bisa mengejutkan siapa saja. Kepercayaan diri para pemain kami sangat tinggi sekarang. Kami mungkin tertinggal sedikit dalam beberapa aspek permainan, tetapi kami selalu memberikan yang terbaik di lapangan, ungkapnya. Namun Shin Tae-yong juga menyadari bahwa lini depan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki. Meskipun begitu, ia percaya bahwa dengan penajaman sektor penyerangan, timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal di pertandingan mendatang. Kami hanya mencetak 2 gol di pertandingan melawan Saudi, tetapi kami tahu bahwa jika kami bisa menambah gol lebih banyak, kemenangan besar bisa diraih lagi, tambahnya penuh keyakinan. Yang lebih menggembirakan, semua pemain kini menunjukkan rasa saling percaya yang kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami semakin percaya diri, dan kepercayaan diri itu terus meningkat setiap harinya, pungkas Shin Tae-yong. Memastikan bahwa Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk meraih sukses lebih besar ke depannya. Dengan kepercayaan diri yang semakin membara, Garuda siap menghadapi tantangan berikutnya dengan penuh semangat. Dengan komitmen dan mentalitas juara yang terus berkembang, Indonesia kini menjadi tim yang tak bisa dianggap remeh lagi di pentas Asia. Coach Justin belak-belakan prediksi peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini kata-katanya yang mengejutkan. Timnas Indonesia kini sedang berada di tengah perjuangan besar untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Berada di grup neraka yang penuh dengan tim-tim jagoan dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang, Indonesia dianggap sebagai underdog yang penuh tantangan. Meskipun begitu, skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil membuat kejutan besar dengan penampilan mereka yang tak terduga. Pada 2 pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tampil luar biasa dengan hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Tak lama setelah itu, meskipun sempat terpuruk usai 2 kekalahan dari Cina dan Jepang,
Timnas Indonesia akhirnya bangkit dengan kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi. Melihat performa luar biasa tersebut, banyak yang mulai percaya bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dalam pandangan realistis Coach Justinus Laksana atau Coach Justin, peluang itu masih terbuka meski ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Coach Justin mengungkapkan dengan tegas bahwa meskipun saat ini ada harapan, Indonesia lebih mungkin untuk mencicipi Piala Dunia pada edisi 2030. Setelah pemain muda yang ada saat ini berkembang menjadi lebih matang dan berpengalaman dalam beberapa tahun ke depan. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora dan Sintayong. Kita punya harapan, walaupun belum bisa memastikan apakah kita bisa lolos atau tidak. Tapi kita punya harapan, ujarnya, mengungkapkan keyakinannya bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk PSSI, membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Namun meskipun harapan besar ada, Coach Justin tetap realistis dalam prediksinya. Realistisnya kita baru bisa lolos pada 2030. Kenapa? Karena pemain muda yang ada sekarang butuh waktu lebih banyak untuk mengasah kemampuan mereka. Setelah 4-5 tahun mereka akan lebih matang, lebih kompak, dan lebih siap bersaing di level dunia, jelas Coach Justin. Dengan optimisme terbatas, Coach Justin menambahkan, tapi kita nggak pernah tahu. Kita punya peluang, jadi tetap semangat dan jangan berhenti berusaha, tapi target kita tetap realistis 3 atau 4 besar. Pernyataan ini tentu membuka mata banyak orang, menunjukkan bahwa perjalanan Indonesia ke Piala Dunia memang penuh dengan tantangan. Namun dengan kesabaran dan persiapan matang, peluang besar di masa depan tetap ada. Piala Dunia 2026 mungkin masih terlalu jauh, tapi siapa tahu 2030 bisa jadi milik Timnas Indonesia. Rizky Ridho diberi tantangan berat. Nova Arianto desak bek Timnas Indonesia, jangan hanya cari zona nyaman. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto tidak main-main dalam memberikan saran kepada salah satu bek muda terbaik Indonesia, Rizky Ridho. Nova dengan tegas berharap agar Ridho segera melangkah keluar dari Liga 1 dan mencoba peruntungan di luar negeri. Menurutnya itu adalah langkah penting untuk memastikan perkembangan karier Ridho yang sudah sangat menjanjikan. Rizky Ridho saat ini memang tengah bersinar menjadi andalan di Persija Jakarta serta Timnas Indonesia. Penampilannya yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya saat menghadapi Timnas Jepang dan Arab Saudi, memukau banyak mata. Dalam pertandingan tersebut, Ridho tampil tanpa celah, jarang melakukan kesalahan, dan dengan tenang membaca setiap gerakan lawan, bukti nyata kualitasnya sebagai bek kelas dunia. Namun meski performanya begitu gemilang di Indonesia, Nova Arianto tidak ingin Ridho berpuas diri. Dengan penuh harapan, ia mendorong sang pemain untuk menembus tantangan lebih besar di luar negeri. Seperti yang telah dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Jangan hanya cari kenyamanan di Indonesia, tegas Nova Arianto dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Nusantara TV. Nova menambahkan bahwa jika Ridho terus berdiam diri di Indonesia, maka ia berisiko tidak berkembang lebih jauh. Harus ada tantangan. Jangan pernah merasa nyaman. Jika terlalu nyaman, kamu tidak akan berkembang, tambahnya. Meskipun demikian, Rizky Ridho sendiri sudah lama mengungkapkan ambisinya untuk berkarir di luar negeri. Dalam beberapa kesempatan, Ridho menyatakan bahwa ia ingin berkompetisi di Thailand terlebih dahulu sebelum akhirnya meraih mimpinya bermain di Eropa. Saya ingin banget main di Eropa, tapi sebelum itu saya pengen main di Thailand dulu, kata Ridho dengan penuh semangat berbagi impian besarnya di kanal YouTube Sport 77 Official. Dengan tekad yang kuat dan kemampuan yang sudah terbukti, masa depan Rizky Ridho bisa saja menjadi lebih gemilang jika ia mengikuti jejak langkah berani para pemain Indonesia yang menembus pasar internasional. Akankah Ridho melangkah keluar untuk mengejar tantangan yang lebih besar? Kita tunggu saja kejutan selanjutnya. Bahrain ketar-ketir
Pelatih Dragan Talajic panik menatap laga ganas melawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic kini berada dalam kepanikan luar biasa setelah 2 laga terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir dengan hasil yang sangat mengecewakan. Mereka hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan kandang menghadapi Cina dan Australia, hasil yang sangat jauh dari harapan. Bahrain kalah 1-0 dari Cina dan terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Australia, sebuah kemunduran besar bagi ambisi mereka. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, Bahrain kini terjebak di posisi kelima klasemen sementara grup C. Ketegangan semakin memuncak di kubu Bahrain dan Dragan Talajic kini merasa cemas menghadapi sisa pertandingan yang semakin menantang, terutama laga melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Tak dapat disangkal persaingan di grup C semakin sengit dan Talajic tahu bahwa setiap pertandingan kini akan menjadi pertempuran yang tak mudah. Bahkan pelatih asal Kroasia itu tak bisa menutupi rasa khawatirnya, menyebutkan bahwa mereka harus bekerja keras untuk menghadapi Jepang dan Indonesia, lawan-lawan yang kini sangat sulit dikalahkan. Dragan Talajic mengungkapkan, "Saya tidak bisa berkata banyak tentang anak-anak saya, mereka sudah berjuang keras, tapi kami harus terus mempersiapkan mental kami untuk laga-laga yang lebih berat. Setiap pertandingan sekarang sangat sulit dan kami tahu tantangan terbesar ada di depan kami," ujarnya dengan nada serius setelah hasil imbang melawan Australia. Talajic juga menambahkan bahwa laga melawan timnas Indonesia yang akan digelar di markas Garuda menjadi momok yang tak bisa dianggap enteng. Indonesia yang sebelumnya sempat tersandung dalam 2 pertandingan pertama, kini telah menemukan ritme mereka dengan kemenangan dramatis atas Arab Saudi. Bermain di depan ribuan pendukung Indonesia yang fanatik, Bahrain harus siap menghadapi tekanan luar biasa. Bahkan persaingan semakin sulit karena 4 tim di grup ini, Bahrain, Indonesia, Arab Saudi, dan Cina semua mengumpulkan 6 poin, menjadikan setiap pertandingan selanjutnya sebagai peluang emas atau bencana. "Kami harus mempersiapkan diri dengan sepenuh hati karena setiap pertandingan ke depan adalah perang besar," tambah Talajic. Kondisi ini jelas menggambarkan betapa rapuhnya posisi Bahrain di grup ini. Dengan timnas Indonesia yang kini bangkit setelah kemenangan besar dan persaingan yang semakin ketat, laga melawan Garuda akan menjadi ujian sejati bagi ambisi Bahrain. Apakah Bahrain akan mampu bangkit atau justru terpuruk lebih dalam di babak kualifikasi ini? Waktu akan segera membuktikan siapa yang benar-benar siap. Piala AFF 2024 jadi taruhan besar. Malaysia dibilang bisa tertinggal jika tiru strategi Indonesia. Seorang pakar sepak bola Malaysia yang terkenal, Zakaria Rahim, mengingatkan dengan keras bahwa timnas Malaysia harus berhati-hati dan tidak mengikuti jejak timnas Indonesia yang berani menurunkan skuad muda mereka di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Zakaria dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia kini berada pada level yang sangat berbeda, sehingga memutuskan untuk mengutamakan pemain muda menjadi langkah yang dapat diterima. Namun menurutnya, jika Malaysia meniru langkah ini, maka mereka bisa terjerumus dalam kesalahan besar yang berbahaya. Isu ini semakin panas setelah kabar beredar bahwa timnas Malaysia juga berniat untuk menurunkan skuad muda sama seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diketahui baru saja memanggil 33 pemain dengan rata-rata usia hanya 22 tahun, membuat langkah berani tersebut seolah terlihat cerdas. Namun Zakaria dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diikuti oleh timnas Malaysia. Jika Federasi Sepak Bola Malaysia menganggap Piala AFF sebagai turnamen kelas 2, itu adalah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan ambisi mereka. Zakaria menjelaskan dengan gamblang bahwa timnas Indonesia kini berada di level yang sangat tinggi berkat persaingan sengit mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sudah memasuki level Asia. Mereka bisa menurunkan skuad muda karena mereka sudah berada di jalur yang benar, tegas Zakaria. Namun bagi Malaysia, langkah tersebut bisa menjadi bumerang. Piala AFF bukanlah tempat untuk eksperimen dengan pemain muda. "Kami punya SEA Games untuk itu," lanjutnya dengan nada serius. Pakar sepak bola ini juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia memilih untuk mengandalkan pemain muda, ini bukanlah langkah yang bijak untuk timnas Malaysia.
Indonesia bisa mengambil risiko tersebut karena mereka sudah berada di level yang berbeda. Tetapi kita harus memanggil pemain terbaik yang kita miliki, ujarnya dengan penuh semangat. Baginya Piala AFF adalah kesempatan emas untuk meraih gelar juara yang sangat penting bagi kebangkitan sepak bola Malaysia. Jika kita ingin meraih kemenangan di Piala AFF 2024, kita harus memanggil bintang-bintang terbaik. Ini bukan hanya tentang gelar, tapi tentang semangat yang akan membangkitkan tim, pelatih, dan juga para penggemar, tambah Zakaria dengan optimisme yang membara. Dengan persaingan ketat di grup A bersama Thailand, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura, serta Indonesia yang berada di grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina, Piala AFF 2024 akan menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan. Dengan format kandang tandang yang dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Turnamen ini akan menjadi pertaruhan besar bagi setiap tim. Dan timnas Malaysia harus siap menunjukkan kekuatan terbaik mereka agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain yang semakin maju. Bongkar kekurangan timnas Vietnam jelang ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik siap bawa perubahan drastis. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dengan jujur mengungkapkan bahwa meskipun timnya dipenuhi dengan pemain-pemain berbakat, masih ada kekurangan signifikan yang perlu segera diperbaiki menjelang pertempuran sengit di ASEAN Cup 2024. Dengan turnamen yang sudah semakin dekat dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, Kim Sang-sik mengakui bahwa persiapan mereka harus dilakukan dengan sangat matang jika mereka ingin membawa pulang kejayaan. Vietnam, yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, bertekad untuk tampil maksimal. Mereka telah memulai persiapan dengan serangkaian uji coba melawan klub-klub lokal hingga awal Desember 2024. Target mereka jelas melaju ke babak final dan menggapai kemenangan. Dengan timnas Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Laos berada di grup B bersama Vietnam, persaingan akan semakin ketat. Pada 15 Desember 2024, Vietnam akan menjamu Indonesia di Viet Tri Stadium, PHU Tho, salah satu pertandingan yang sangat dinantikan. Kim Sang-sik memaparkan tujuan utama kami adalah finish di posisi 2 besar untuk melaju ke semifinal dan akhirnya menembus final dan meraih kemenangan, tegasnya dengan tekad bulat. Meski begitu, dia tidak menutup mata akan kekurangan yang masih mengganjal timnya. Menurut mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut, meski Vietnam dipenuhi talenta luar biasa, tim ini masih kurang dalam pengorganisasian permainan dan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Kim mengungkapkan dengan tegas, kami memiliki banyak pemain berbakat, tapi kadang-kadang mereka kesulitan bermain sebagai satu tim. Kami perlu memperbaiki manajemen permainan dan keseimbangan tim, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pelatih berusia 47 tahun ini menambahkan bahwa meski timnya memiliki banyak potensi, mereka harus memperbaiki kekurangan-kekurangan ini agar bisa tampil lebih solid dan mematikan di lapangan. Kami perlu memastikan setiap pemain bisa berkolaborasi dan menunjukkan kekuatan tim yang sesungguhnya, lanjutnya. Kim Sang-sik juga mengungkapkan tekadnya untuk melakukan perubahan secara bertahap seiring dengan perjalanan waktu. Saya akan membawa perubahan yang diperlukan seiring dengan meningkatnya kemampuan setiap pemain. Meskipun saya tidak tahu berapa lama saya akan melatih tim ini, yang jelas saya akan memaksimalkan potensi mereka, tuturnya dengan penuh semangat. Dengan keinginan kuat untuk membawa Vietnam ke level yang lebih tinggi, Kim Sang-sik kini harus membuktikan bahwa dengan kerja keras dan perbaikan yang tepat, timnas Vietnam bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung di ASEAN Cup 2024. Apakah Vietnam siap mengatasi kekurangan-kekurangan mereka dan menantang timnas Indonesia dan negara lainnya? Waktu akan segera menjawabnya. 23 pemain sudah tiba di Bali untuk TC Timnas Indonesia, 10 nama menunggu kejutan. Siapa saja yang akan dikonfirmasi? Timnas Indonesia semakin mendekati persiapan puncak untuk Piala AFF 2024 dan suasana di Bali kini semakin panas.
Sebanyak 23 pemain sudah resmi bergabung dalam pemusatan latihan yang digelar di Bali pada Kamis 28 November 2024 untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi tantangan besar di ajang prestisius Asia Tenggara ini. Namun masih ada 10 pemain yang harus segera menyusul, menciptakan gelombang ketegangan dan misteri seputar siapa yang akan terpilih. Shin Tae-yong, sang pelatih dengan visi luar biasa, telah memanggil total 33 pemain untuk mengikuti TC yang berlangsung hingga 5 Desember mendatang. Namun meskipun 23 pemain telah hadir dan siap melangkah lebih jauh, masih ada teka-teki besar mengenai siapa yang akan melengkapi kekuatan tim ini. Tak hanya pemain senior, tetapi juga para bintang muda Indonesia turut berbondong-bondong mendarat di Bali, siap menunjukkan taji mereka. Nama-nama seperti Arkan Kaka, Niko, Arkan Fikri, dan Zanadin Faris sudah memulai perjalanan mereka bersama Timnas Indonesia. Sementara para pemain muda berbakat lainnya seperti Imade Tito Wiratama, Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, Kadek Arel Priyatna, hingga Donitri Pamungkas siap memberikan kejutan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa TC ini akan menjadi ajang seleksi terakhir untuk memilih pemain yang siap bertarung di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya akan mengirimkan 23 pemain sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hanya 23 nama yang akan dipilih untuk tampil di pentas terbesar sepak bola Asia Tenggara ini. Siapa yang akan tereliminasi? Semua mata kini tertuju pada proses latihan intensif yang akan digelar pada Kamis sore waktu setempat. Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember 2024 dan berakhir pada 5 Januari 2025 siap menguji ketangguhan Timnas Indonesia. Dengan tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, Timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan berat. Namun dengan semangat juang tinggi dan persiapan matang, skuad Garuda bertekad meraih kejayaan di ajang ini. Siapkah 10 pemain yang masih menunggu untuk bergabung? Atau justru ada nama mengejutkan yang akan dicoret dari daftar akhir? Calvin Verdong buka suara. Harapan gila Timnas Indonesia kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Timnas Indonesia, Calvin Verdong, memberikan harapan yang mengejutkan menjelang laga melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah pernyataan yang penuh ambisi, Verdong berharap bahwa Jepang akan menurunkan tim B saat mereka menjamu Indonesia sehingga membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan mengejutkan. Timnas Indonesia kini tengah berjuang dengan gigih untuk merebut tiket keputaran final Piala Dunia 2026 dan berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Meskipun persaingan di grup ini begitu ketat, di mana hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos, Verdong dan rekan-rekannya tetap yakin bisa menembus babak final. Kini mereka harus bersiap menghadapi 4 laga sisa yang krusial, salah satunya adalah laga pamungkas melawan Jepang. Calvin Verdong, yang dikenal dengan determinasi tinggi dan semangat juangnya, secara khusus mengungkapkan harapannya agar Jepang sudah memastikan kelolosan mereka ke Piala Dunia 2026, sehingga tidak menurunkan tim terbaik mereka pada pertandingan melawan Indonesia. Mudah-mudahan mereka sudah aman di posisi atas dan menurunkan tim B, ujar Verdong dengan penuh keyakinan. Jepang yang selama ini tampil luar biasa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menjadi lawan yang sangat tangguh. Tim Samurai Biru kini mencatatkan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang, memuncaki klasemen dengan 16 poin, jauh meninggalkan Australia yang ada di posisi kedua. Namun jika Jepang sudah memastikan kelolosan mereka, kemungkinan besar mereka akan memberi kesempatan pada pemain cadangan untuk tampil di laga tersebut. Jika Jepang benar-benar menurunkan tim B, Verdong yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut poin penting yang bisa menjadi kunci untuk lolos ke putaran selanjutnya. Kami sudah dekat dengan impian kami. Dengan 2 pertandingan kandang yang tersisa, semuanya ada di tangan kami, tambah Verdong. Kini segala mata tertuju pada Timnas Indonesia yang semakin percaya diri menatap sisa laga kualifikasi. Apakah mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut dan mengejutkan dunia dengan kemenangan melawan Jepang? Kita tunggu saja.